rusak akibat gempa yang mengguncang. Ancaman gempa besar akibat megatrust. BMKG memperingatkan gempa megatrust. Potensi gempa dari 2 megatrust yang pasca gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang mengguncang gunung. Lihat deh tuh. Apaan tuh? Tuh lihat deh. Apaan sih? Hah? Gempa? Gempa di mana deh itu? Ya gempa. Gempa mana tuh Jakarta? Jangan lihat berita kan. Iya, itu penting banget. Apalagi baru terjadi di wilayah sebelah. Gimana kalau misalnya wilayah kita ikut kena gempa susulan? Emang kalian nggak takut apa? Bakal jadi itu Emang kita bakalan kena susulan. jadi? Iya, tadi di berita tuh ngomong katanya wilayah kita bakal terdampak. Serem banget dong. Iya, serem Kalau banget. misalkan apalagi dalam waktu dekat. Gimana dong nih rumah ini? Gitu. Rumah gua hancur. Ya ampun. Kalian tahu nggak? Emang tahu apa? Ngomong-ngomong soal gempa, kalian juga harus tahu loh bagaimana proses terjadinya gempa. Emang kayak gimana? Gimana? Nah, gua akan kasih tahu. Nah, gempa bumi terjadi karena pelepasan energi dari dalam bumi yang menyebabkan getaran bumi di permukaan. Tapi, apa sih yang menyebabkan energi ini dilepaskan? Jadi, sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini bergerak sangat lambat, tetapi tekanan bisa menumpuk selama bertahun-tahun. Ketika tekanan terlalu besar, tiba-tiba terjadi pelepasan energi yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Selain pergerakan lempeng, gempa juga terjadi karena aktivitas gunung berapi atau runtuhan bawah tanah. Meskipun ini jarang terjadi dibandingkan gempa tektonik, saat gempa terjadi, getaran menyebar dalam bentuk gelombang seismik. Titik di dalam bumi tempat gempa bermula disebut hipocentrum, sedangkan titik di dalam permukaan yang paling terdampak disebut epicentrum. Oh gitu ya. Baru tahu. Iya, makanya. Nah kalian kan baru dengar tuh lapisan epicentrum dari radioaktif. Nah kalian juga perlu tahu tuh lapisan ya gempa bumi. Gimana tuh? Untuk memahami gempa lebih dalam, kita perlu tahu tentang struktur bumi secara umum. Bumi terdapat dari beberapa lapisan, dan gempa biasa terjadinya di bagian kerak bumi dan mantel atas. Kerak bumi adalah lapisan terluar yang terdapat dari lempengan-lempengan tektonik. Mantel atas, astenosfer, adalah lapisan semi cair yang menjadi tempat pergerakan lempeng. Zona subduksi adalah area di mana lempeng tekton bertemu dan saling menekan, dan sering terjadi pusat gempa besar. Ketika lempeng bergerak atau bertabrakan, salah satu lempeng ini menjadi terjadinya gempa bumi. Oh Gitu, kan tadi kan udah bahas tentang gimana prosesnya, terus lapisannya. Nah, kalau misalnya kita bahas di realita ya, di Indonesia kan banyak banget ya sih. Iya, banyak banget. Nih ya, kalau kita bahas ya, secara negara kita itu adalah negara yang rawan karena negara kita ini berada di ring of fire, di mana lempeng-lempeng Indonesia itu tuh terletak di antara lempeng Asia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah tentu pergerakan lempeng dari ketiga itu tuh bikin banyak terjadi gempa, apalagi aktivitas tektonik dan aktivitas banyak. Nah kalau misalnya bahas tentang gempa, kalian pernah ingat gak sih gempa di tahun 2022 tuh yang pernah terjadi nih? Aceh bukan Aceh. Itu udah lama, 2004 kan 2022. Itu kan kita belum lahir. Nah, belum lahir. Ini gue tahu. Apa? Cianjur. Nah, Cianjur. Cianjur. Jadi, gempa berkekuatan 5,6 magnitudo itu mengguncang daerah sana pada tahun 2022 tanggal 21 November. Walaupun nggak terlalu besar, tapi gempa ini tuh ngerusak karena terjadi di darat dan pusatnya dangkal. Gempa ini tuh disebabkan oleh aktivitas sesar Cimandiri, yaitu patahan yang melintasi Jawa Barat. Akibatnya, lebih dari 600 orang meninggal
ribuan rumah hancur dan terjadi longsor di berbagai titik. Banyak bangunan roboh karena konstruksinya gak tahan gempa. Kemudian juga ada loh gempa yang pernah terjadi juga nih setelah dari gempa Cianjur. Yang tahu nggak? Di Majene, nggak tahu namanya, lupa. Emang di mana tuh? Ini loh gempa di Sulawesi. Yang mana itu emang? Yang tadi kamu bilang gempa Majene. Oh, sampai Majene. Mamuju. Ya ini kita agak flashback sih. Tahun 2021 gempa dengan berkekuatan 6,2 magnitudo itu terjadi di daerah sana. Penyebabnya karena aktivitas sesar naik Mamuju yang merupakan patahan aktif di Sulawesi Barat. Dampaknya cukup besar dengan lebih dari 100 korban. Orang terluka banyak, serta rumah-rumah dan fasilitas umum juga rusak. Fasilitas gedung, rumah sakit, dan kantor pemerintahan pun juga roboh. Tentu hal kayak gini bikin kita jadi agak khawatir ya. Tentu juga kita punya pikiran yang untuk ada waspada nggak sih dengan kasus-kasus gempa yang terjadi. Apalagi nanti gempa yang barusan terjadi. Gimana kita nanti ya? Nah iya juga ya. Aduh, kita harus ngelakuin apa ya biar kita selamat dari gempa itu? Nah, ngomong-ngomong gempa di Cianjur sama Majene sampai Mamuju, kalian juga harus tahu cara pemerintah sana menangani gempa tersebut. Oh iya, kalau nggak salah tuh pemerintah juga ikut turun loh untuk mengatasi itu. Cuman mungkin Chelsea bisa nih ngejelasin. Oh iya dong, Iya. tahu nih caranya. Gimana kalau emang tuh caranya? Jadi setelah gempa terjadi, ada beberapa langkah yang harus disegera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan daerah terdampak. Yang pertama itu tanggap darurat. Tim penyelamat dikerahkan untuk mencari korban-korban yang terjebak di bawah reruntuhan rumah lah. Pemerintah dan relawan mendirikan tenda untuk pengungsian dan dapur umum. Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan segera dikirimkan. Nah, Dasi, itu pemerintah gimana sih cara menghandle bangunan-bangunan yang runtuh gitu? Misalnya sekolah gitu, sekolah negeri gitu. Jadi gini Saleh, pemulihan pasca gempa di infrastruktur yang rusak harus diperbaiki atau dibangun kembali dengan standar yang tahan gempa. Masyarakat yang terkena dampak juga mendapatkan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma. Program pemulihan ekonomi diberlakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas. Intinya setiap gempa mengajarkan kita pentingnya kesiapsiagaan agar korban dan kerugian dapat diminimalkan. Oh gitu ya. Gitu. Pemerintahnya. Iya, langsung aktif ya. Iya, benar. Iyalah. Sampai dapat dukungan psikologis itu tuh udah bagus banget tau. Ya kan, pemerintahnya langsung bertindak lah, nggak diem doang. Iya, paling pasti banyak banget yang drone. Oh gitu ya. Nah, kan tadi kan Chelsea sudah ngomongin tentang penanganan kasus dari gempa yang udah aku bahas nih. Cuman kalau misalnya dari segi mitigasinya, kita kan belum perlu tahu nggak sih? Iya, apalagi kita bakal kena gempa nih nanti. Ya kan, kalau misalnya kita udah terlanjur panik, kita nggak tahu mitigasinya gimana ketika waktu gempanya jadi kan ngeri juga dong. Iya. Kita hanya menyelamatkan diri sendiri malah kitanya. Kita yang Ada yang tahu nggak sih mitigasinya tuh kayak gimana? kita tahu nih kayak sebenarnya Yaitu pertama, dibangun sebelum gempa, rumah atau bangunan lain itu harusnya dibangun dengan desain yang tahan gempa. Terus dibangun juga dengan bahan-bahan yang fleksibel. Terus di setiap ruangan harusnya dibuat jalur evakuasi. Dan setiap ruangan juga perlu ada kotak P3K dan bahan-bahan yang alat darurat lainnya seperti senter ataupun radio bantai. Dan kalian juga tuh bisa ikut pelatihan simulasi gimana cara nanganin gempa supaya kalian tahu saat gempa terjadi itu apa sih yang harus kalian lakuin gitu. Jadi next kalau misalkan gempa sudah terjadi nih, kalian nggak perlu panik. Yang bisa kalian lakuin tuh yang pertama, kalau kalian di dalam rumah, kalian bisa berlindung di bawah meja ya, atau
tempat yang lebih aman lah, lebih kokoh. Terus kalau misalkan kalian di luar rumah, kalian bisa langsung lari menghindari bangunan, tiang listrik ataupun pohon-pohon. Dan kalaupun kalian lagi di pantai, kalian bisa langsung lari mencari dataran yang lebih tinggi supaya menghindari tsunami. Oke, soal tsunami di Aceh ya. Nah iya. Terus kalau misalkan gempa itu udah selesai nih, kalian masuk rumah, kalian tuh harus ngecek dulu kondisi rumah kalian tuh gimana setelah gempa itu. Terus kalian bisa hubungi keluarga terdekat dan mencari informasi dari sumber terpercaya. Terus kalian juga ikutin ya instruktur dari tim penyelamat dan pemerintah. Oh gitu. Walaupun simpel tapi langsung ngerti guys. Iya, bener. Ya jadi setelah kita tahu mitigasi bencana itu, kita jadi kalau misalnya terjadi gempa, kita bisa waspada nih. Amit-amit Ya. Iya kan? Jadi kita tahu cara melindungi diri kita sendiri. Ya, jadi kalian tuh nggak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Gitu. Tadi kita udah bincang-bincang tentang seisme atau gempa ya. Bener-bener kayak ternyata informatif banget nggak sih dengan kita tahu dari prosesnya, lapisan dari gempa itu, kemudian studi kasus yang udah tadi aku jelasin, terus penanganannya dari Chelsea sampai mitigasinya. Dan kayak kalau dari aku sendiri ya, kan aku kan walaupun tahu mitigasinya secara sederhana nih ya, kan tetap gak sih ada perasaan panik gitu kan. Sumpah kalian nggak gempa nggak sih? Jangan-jangan jangan panik guys, kita ikutin arahan dari mitigasinya yang ada. Kalau ini kita keluar dulu. Keluar. Ya panik banget. Sumpah tau ya. Udah aman. Kita udah tempat juga, kita udah aman. Kita udah siaga dari penyelaman. Itu ya. Tapi masih getar nih, takut nih. Kayaknya nggak terlalu deh, karena kan gempa semua dari barangkali di wilayah sebelah ada gempa lagi dan dipasang di sini nggak sih guys? Itu kita keluar ya. Iya. Udah hilang gak sih? Dia hilang deh. Udah hilang. Kita cek dalam rumah dulu yuk. Yuk. Jangan nggak sih guys? Udah deh. Jadi duduk yuk. Yuk. Aduh. Panik banget guys. Lumayan deg-degan ya. Ya, tapi untung cuma lewat doang ya guys. Nah, teman-teman, kalau ada gempa jangan panik. Tadi kan mitigasinya udah dijelasin nih sama kita, ya kan? Jadi kalian udah tahu dong gimana cara mengatasi mitigasi dari gempa itu sebelum, saat, dan pasca. Bersama kelompok